Mohon silent. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencekram, bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkeramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia Adinda Denisa Gerindra bahwa sebenarnya kita mampu. Matahari pagi sudah membumbung tinggi, bangunlah putra putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi, dan setelah itu kita berjanji tadi pagi, esok hari, atau lusa nanti. Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sadang pembalu. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Angin genit mengalus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpecah bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu.
berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiapmu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia Adinda Denisa dari Gerindra. Sebenarnya kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis, dan maslahat bagi ummah. Pemirsa, pada edisi kali ini merupakan edisi terbaru Jagongan Wakil Rakyat Spektrum Channel 9 yang hari ini edisi perdana kita memenuhi undangan salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan, Mbak Adinda Denisa. Dan ini kita hadir di kediamannya. Masya Allah, saya melihat kediaman beliau. Ini tiap hari pulang ke sini Mbak Dinda ya, dari kantor ya, PP ya tiap hari? Iya betul. Tiap hari? Hampir setiap hari. Artinya melewati jalan dari luar sampai ke kediaman ini? Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan ya. Jadi paham ya kalau jalannya dulu gelap katanya ya? Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit ya Mas Jun. Saya tinggal di sini kan banyak rekan-rekan yang datang, banyak tamu, banyak warga. Pasti nomor satu yang dikeluhkan itu katanya gelap. Gelap. Apalagi kalau datangnya itu di atas maghrib ya. Udah gitu kanan kiri juga ini kan masih nature banget ya, sawah. Iya, jadi kalau pagi bagus, ada gunung segala macam. Tapi udah masuk maghrib agak gelap. Jadi lampu-lampunya mungkin itu banyak yang mati. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah tidak ya sepertinya. Iya betul. Awal-awal menjabat itu banyak yang ngeluh ke saya, lampunya mati segala macam dan itu terus menerus. Akhirnya ya langsung aja saya hubungi dong ya pihak terkait, dinas yang memanage hal tersebut. Mbak Dinda setiap hari ada di kediaman ini, artinya di sini kalau ada warga terutama konstituen ingin menyampaikan aspirasi dan bertemu dengan Mbak Dinda di kediaman ini berarti ya, selain di kantor di luar jam kerja? Iya, mostly kebanyakan menghabiskan waktu di rumah, di kantor. Kalau ada dinas keluar kota ya kita dinas keluar kota. Tapi ya banyak kalau istirahat ya di rumah. Di rumah. Tapi terbuka juga di rumah ini ya untuk warga? Sebenarnya waktu saya bangun ini memang konsepnya itu banyak RTH-nya ya, banyak ijo-ijonya. Niatnya seperti itu dan juga sengaja kita bangun di sini ada salah satu bangunan di sebelah kirinya rumah. Itu ada kayak semacam pendopo, kita namainnya teras warga. Teras warga. Teras itu warga. Memang dikhususkan untuk warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang ingin menyampaikan aspirasi dan melakukan apa saja di sana begitu. Iya, jadi teras warga kalau dari namanya ya itu terasnya milik warga. Milik warga. Apapun kegiatannya, mulai itu bidang pendidikan atau sekedar jagongan ya. Jagongan. Kayak kita hari ini ya. Jagongan di situ. Itu nanti mau saya kasih playground. Tempat mainan buat ya, kalau ada warga yang mau menyampaikan aspirasi bawa anak, biar tidak keburu pulang juga ya, ditelepon anaknya, disiapkan playground. Minimal playground gratis. Betul. Baik, narasumber kita yang kedua adalah pegiat atau komunitas peduli lingkungan, Mas Mulyono Wibisono. Selamat malam Mas Wib. Selamat malam Om Jun. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, dipertemukan oleh beliaunya Mbak Dinda Denisa ya. Selamat malam. Tema kita hari ini adalah Zero Waste menuju Pasuruan sebagai kabupaten yang ramah lingkungan. Pas juga dengan niatan beliau ingin dengan konsep kediaman beliau yang banyak RTH ya. Tapi ya ada sedikit perubahan, ada tambahan teras warga, begitu Mas Wib ya. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kita Mas Wib, kita mau menyampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, terutama fans beratnya Mbak Dinda Denisa, beliau menyediakan
3 kaos keren, nah seperti yang dipakai beliaunya, dipakai saya, untuk 3 penanya terbaik yang nanti di akhir acara akan dibacakan langsung oleh beliau. Nah, saya pertanyaan pertama ke Mas Wib terlebih dahulu. Tidak apa-apa, Mbak Dinda G, saya mohon izin. Mas Wib, sebetulnya isu-isu lingkungan ini kenapa kemudian di Pasuruan menjadi penting, terutama untuk kalangan pemuda? Ya, matur sumanun Om Jun. Terima kasih waktunya sudah diundang di sini. Kenapa jadi penting? Yang jelas lingkungan, kita ngomong lingkungan tidak menjadi tanggung jawab hanya satu orang atau satu dinas terkait, tapi menjadi tanggung jawab kita semua bersama gitu. Karena keberlangsungan sumber daya, air, alam dan lain sebagainya itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan mewariskan air mata, tapi wariskanlah mata air. Dan bagaimana pengelolaan sampah yang tadi disampaikan zero waste itu juga penting untuk kita suarakan. Bagaimana kita sebagai pegiat lingkungan juga mempunyai keterbatasan ya maksudnya untuk menyuarakan pengelolaan sampah ini tidak hanya dari satu dinas atau satu terkait, tidak, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita contohkan misalkan Mas Jun, kalau mungkin di rumah kita memproduksi sampah ya, biasanya kalau di rumah ada saset, ada apa dan sebagainya. Kalau bisa beli botolan ya kenapa tidak lebih besar. Jadi diusahakan Tidak sampah yang memperbanyak keluar sampah. itu kita mulai dulu Mas Jun. Itu kita melalui melalui media ini, teman-teman pemuda di Kabupaten Pasuruan, saya khususnya teman-teman pegiat sudah memulai ini untuk bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri yang kecil, baru kita ngomongnya ke komunitas atau ke teman-teman atau masyarakat Kabupaten Pasuruan. Terima kasih Mas Wib. Saya ke Mbak Dinda. Mbak Dinda, ini Mbak Dinda merupakan bagi saya representasi anak muda, juga representasi politisi. Politisi bagi saya partai yang dalam eksekutif sebagai pemenang begitu. Ini kenapa kemudian menurut Mbak Dinda yang mengajak kita untuk diskusi terkait ramah lingkungan? Oke. Jadi gini Mas, menurut saya itu isu lingkungan itu memang sangat wajib ya, apalagi buat anak muda untuk Tidak penting lagi ya, wajib. wajib diketahui ya, wajib melekat pada diri. Karena kenapa? Pertama, isu lingkungan itu kita taunya mungkin isu lingkungan tuh kayaknya cuma wacana aja deh, cuma ada di media-media, di TV, atau cuma konten-konten sosmed gitu ya, mungkin bagi beberapa orang. Tapi enggak, ternyata isu lingkungan tuh emang beneran ada, emang beneran terjadi gitu. Jadi harus ada langkah, apalagi dari kita anak muda, karena anak muda itu menurut saya orang-orang yang powerful ya. Kita jago teknologi. Kalau katanya orang gini, anak muda itu bisa menguasai dunia melalui genggaman tangan, ya kan? Jadi kita bisa mengakses informasi, kita punya suara yang berenergi. Jadi saya rasa anak muda itu adalah warga atau masyarakat yang paling powerful. Sehingga kalau kita terlibat aktif dan memiliki awareness yang tinggi terhadap isu ini, saya yakin dunia ini kayaknya akan climate change akan lebih baik gitu Lebih ya, baik. manajemennya gitu. Itu kalau pemanfaatannya cukup baik, dan ada juga yang dengan gadget juga ada yang disebut komunitas rebahan begitu. Akhirnya dari sofa semua dunia dilihat dan dikontrol begitu. Tapi kalau itu dimanfaatkan secara produktif baik juga ya. Kalau kita bisa mempelajari suatu hal melalui HP dengan mudah ya, saya rasa sekarang udah ada apa ya, AI, ChatGPT, kita ngetik satu kata aja ChatGPT bisa balesnya Lebih banyak satu lagi, narasi satu yang narasi. lengkap. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik, ya itu kita bisa menguasai dunia kayaknya ya. Baik, saya ingatkan kembali kepada warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, dimanapun Anda berada yang mengikuti dialog jagongan wakil rakyat kali ini, Anda bisa mengikuti melalui chatting channel YouTube channel 9. Anda nanti bisa bertanya persoalan apapun, terutama yang terkait dengan tema kita, yakni persoalan masalah lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Kita jeda
sejenak setelah lagu berikut ini. Parau negeriku, parau bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak lautan. Langit membentang, cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran, di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Parau negeriku, parau bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derap kaki tekadmu, jangan terantuk batu. Tanah Pertiwi anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Tanah Pertiwi anugerah ilahi, jangan makan sendiri. Aku heran, satu kenyang 1000 kelaparan. Aku heran, keserakahan diagungkan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Parau negeriku, parau bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derap kaki tekadmu, jangan terantuk batu. Tanah Pertiwi anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Tanah Pertiwi anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Aku heran, satu kenyang 1000 kelaparan. Aku heran, keserakahan diagungkan. Baik, ini lagunya Aku Heran. Aku heran. Tapi Bang Yo, terima kasih. Saya ke Mas Wib terlebih dahulu. Mas Wib, kan ada banyak profesi yang mungkin digeluti oleh setiap manusia, termasuk anak muda. Dan Mas Wib bersama kawan-kawan itu memilih mewakafkan diri dalam sebuah komunitas peduli lingkungan. Ini kan butuh sebuah motivasi. Nah, kira-kira motivasinya apa kira-kira Mas Wib? Agar teman-teman itu
semangat dan tetap, yang sulit itu kan istiqomah di profesi itu. Nggih, matur sembah nuwun Om Jun. Jadi terkait profesi, kebetulan memang di 2013 saya mulai aktif di CSR, dan sebelumnya sudah mulai SD itu saya di Pramuka sebenarnya. Jadi menjadi panggilan kalau sudah orangnya di organisasi apalagi di alam, SD-nya di Pramuka, SMP sampai SMA, dan di kampus juga Mapala, pencinta alam Mas. Dan akhirnya berlanjut ke pekerjaan, malah disuruh ngurumat alas dari konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Alas Arjuno atau di konservasi di sana, dan itu juga pengelolaan sumber di daya. atasnya Desa Leduk Jeruk ya kalau Betul, di sana ada Alas Pinggan, dan di depannya Pintu Langit itu ada Taman Keanekaragaman Hayati namanya, yang menjadi salah satunya kawasan untuk bagaimana kita tetap menjaga pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di sana, dan juga menjadi di area sekitar perusahaan yang saya bekerja itu juga ada program yang namanya WAS, Water Asset Sanitasi Hygiene, termasuk pengolahan sampah. Yang saat ini sudah menjadi tren itu PAUD peduli lingkungan. PAUD peduli lingkungan. Berarti ini anak sekolah usia dini? Iya betul, jadi kenapa usia dini Om Jun? Karena usia seemas-emasnya itu kita sudah mulai kenalkan yang namanya ini sampah anorganik, ini yang sampah organik. Itu sudah mulai melekat. Kebiasaan memilah mulai melekat dan meletakkannya. Betul, kan memang di pemerintah memang ada ya Mbak Denisa, ada yang namanya di SMP itu Adiwiyata. Tapi kalau di PAUD ini memang belum ada. Dan kita di tahun kemarin kita menginisiasi adanya PAUD peduli lingkungan. Alhamdulillah ini juga mulai menjadi kalau menurut saya sih, selain kita menggemparkan terkait isu lingkungan secara keseluruhan, mata rantai untuk kebiasaan buruk ini sudah mulai kita potong mulai di PAUD, usia PAUD gitu. Jadi pendidikan usia lingkungan itu sudah mulai kita masukkan. Membuang sampah di sungai itu tidak baik, menyebabkan banjir dan sebagainya. Buktinya Mas Jun, jadi ini kebetulan anak karyawan sendiri itu menyampaikan ke saya saat ayahnya ini tadi salah satu petugas kepolisian di salah satu kecamatan, dia lupa membawa sampah ke sekolah karena setiap hari Rabu itu ada yang namanya sodako sampah. Kan mau nggak mau satu keluarga ini harus mengumpulkan sampah. Nggak bisa membuang itu sampah sembarangan. Dari rumah berarti? Iya betul, sampah dibawa ke sekolah. Dibawa ke sekolah, dan itu menjadi sodako sampah, dan alhamdulillah bisa membiayai guru-guru PAUD di sana, dan juga untuk membantu biaya infrastruktur dan juga kegiatan belajar mengajar. Baik. Dan itu yang menjadi hal yang Mbak Dinda, ini baik, sebuah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO di luar kedinasan, di luar pemerintah. Ya ini namanya memang komunitas masyarakat peduli lingkungan, yang ini sebetulnya butuh sebuah tanggapan, butuh sebuah keinginan dari pemerintah agar ini bisa menjadi dan diikuti oleh masyarakat lain. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak Dinda atas nama Wakil Ketua DPRD, apa yang dilakukan oleh Dewan untuk mendorong agar pemerintah itu ya memasyarakatkanlah wacana-wacana kepedulian terhadap lingkungan ini. Oke, begini Mas Jun, menurut saya secara personal di suatu daerah pembangunan yang berhasil itu nggak hanya dilihat dari sisi ekonominya aja, tapi kita juga harus mempertimbangkan sustainability-nya atau keberlanjutannya. Tadi saya dengar cerita dari Mas Mo, itu saya tertarik sekali ya. Jadi kita mengedukasi hal-hal terkait lingkungan hidup mulai sejak dini. PAUD. Iya, dari anak-anak kecil yang dimana itu adalah golden age. Itu masa-masa emas, mereka bisa menyerap informasi yang sangat bermanfaat. Itu pasti tertanam sampai mereka dewasa, bahkan diwariskan ke cucu-cucunya. Jadi saya sangat support sekali aktivitas atau inisiatif dari warga yang mau melakukan hal-hal tersebut seperti itu saya sangat sangat mendukung dan sangat senang dengarnya. Kalau kami di DPRD tentunya kami akan senantiasa bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk terus mendorong kebijakan-kebijakan. Kita juga akan
membahas tentang anggaran green budgeting ya, budget-budget yang harus kita anggarkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya green gitu. Selain itu mungkin juga kita kan sebagai anggota dewan juga sering mengadakan kegiatan ya, program-program kita ketemu dengan warga-warga, sosialisasi segala macam. Itu juga pasti kita selipkan bagaimana poin-poinnya mereka nyampe. Misalkan gini, kayak misalkan kita bikin kegiatan minuman itu dari rumah harus bawa botol minum sendiri ya gitu. Jadi kayak gitu kan mereka mengurangi sampah. Artinya gitu kan. mungkin botolnya bawa dari rumah ya? Bawa dari rumah, kita sediain paling galon. Terus nanti kalau Ini habis, setiap kegiatan milik Mbak Dinda semacam itu? iya kita mulai seperti itu. Seenggaknya mereka adalah sedikit aksi untuk mengurangi, meminimalisir sampah gitu. Baik, kalau kita membaca dari media kemarin Pak Bupati sudah memulai ya, kalau tidak salah ada pencanangan zero waste. Itu yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa daerah baik kota atau kabupaten di luar Pasuruan. Yang kedua, pernah juga ada pencanangan atau memulai energi ramah lingkungan. Tanggapan Mbak Dinda atas nama wakil rakyat? Iya, jadi beberapa bulan yang lalu itu beredar berita ya seperti itu, dan itu memang apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu betul-betul saya apresiasi, saya salut, karena kayaknya nggak semua kepala daerah yang setelah dilantik langsung menunjukkan aksi sebegitu Cepat ya? Begitu cepat, actionnya cepat sekali, apalagi ini sifatnya adalah tentang environment, tentang lingkungan, dan saya sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi ternyata Bupati Kabupaten Pasuruan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya secara teknis pernah tidak membahas dengan Pak Bupati misalnya untuk zero waste ke depan akan begini-begini, misalnya masuk dalam tahap ya pembahasan lah minimal sampai anggarannya, programnya dan sebagainya. Iya, pembahasan terkait hal tersebut itu bukan cuma bahasan yang sifatnya wacana ya. Pak Bupati benar-benar Pak Bupati benar-benar membahas dan merencanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas, fasilitas dan segala macam fasilitas pendukung untuk menekan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan. Baik, sebagai mana janji saya di awal, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang ke Mas Wib atau ke Mbak Dinda sebelum Mas Wib nanti undur diri digantikan oleh Pak Lurah Fuad. Ini dari Putra Gasendra. Tolong dong dibuatkan pelatihan pengelolaan sampah di tiap desa biar tidak hanya 1 atau 2 desa saja yang ada TPS-nya atau yang mengelola TPS. Ya mungkin ada yang nanti contohnya dari Pak Lurah ini ada pengelolaan TPS-nya bagus, ada yang satu amburadul, ada satu yang dekat itu numpang kan begitu. Ini betul juga Mbak Dinda ya, nanti bisa ditanggapi sebelum penutup segmen ini. Ada yang kedua dari Mas Sigit Wijaya, mudah-mudahan ini Mas betul. Sampah adalah ancaman seperti bom waktu. Sudah saatnya kita sadar sampah dengan membentuk masyarakat peduli sampah khususnya di Pasuruan. Pertanyaan hampir sama, artinya memang butuh satgas, bukan satgas dari DLHK ya. Kalau satgas dari DLHK kan ya seakan-akan nyuci nyapu kan begitu, bersih-bersih pohon tumbang dan sebagainya. Ini mungkin yang dari warga Mbak Dinda ya. Ini ada 2 ini yang mau ditanggapi, yang mana dulu? Mas Wib terlebih dahulu. Ya, terkait pengolahan sampah atau edukasi sebenarnya di pengurusan sebelum-sebelumnya itu memang sudah dicanangkan ya, namanya itu. Ini zamannya Mas Fuad ini, sekarang Mas Kepala Desa ini, ada SDSB ya, 1 desa 1 bank sampah. Itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari masing-masing daerah yang saya tahu itu dengan teman-teman untuk bagaimana pengolahan di sampah di sebuah desa tersebut, Mas Jun, itu agar zero, tidak keluar. Jadi pengelolaan di daerah A, desa A itu ya sudah pengelolaannya ada di situ, dan 1 hari pengelolaan itu 0, tidak ada lagi penumpukan sampah di kemudian harinya. Jadi memang kegiatan itu sudah pernah kita lakukan, atau kendala pastinya ada. Yang satunya sudah berjalan, yang satunya tidak, itu sudah pasti ada. Karena
tidak semua orang, karena kalau kita melihat sampah ya kita sendiri saja mungkin orang-orang ini kan tidak semua orang bisa mau untuk mengelola sampah. Hanya orang-orang tertentu yang ngomong sampah domestik khusus. Ya, kepedulian khusus untuk bagaimana pengelolaan sampah yang ada di lingkungan. Karena memang itu tadi kita kalau ingin membantu ya tolong dipilah dari rumah, jangan dicampur gitu. Jadi agar pengelolaannya yang di teman-teman ini biar mudah kan gitu. Dicampur ya itu memang sampah betul. Sampah betul gitu. Kadang jadi campur ya sisa makanan. Ya jadi satu akhirnya gitu. Itu yang agak menjadi kesulitan kita itu bagaimana memisah sampah dari tapi kan pusat, kesulitan juga bagaimana di tiap rumah itu ada tempat sampah yang terpisahkan. Ini saya ke Mbak Dinda, ini kan butuh sebuah energi besar dari pemerintah. Pasuruan ini kan industrinya cukup besar, bagaimana kemudian alokasi CSR itu bisa masuk ke rumah-rumah, misalnya minimal di depan itu, di depan rumah di RT itu sudah ada 2 sampai 3 tong sampah untuk dipilah. Ada tanggapan terkait hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas siapa Gasendra sama Mas Jijit ini. Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang sampah, tentu saja ini bukan persoalan yang mudah, yang sekali semalam jadi, besok kelar, TPA dibersihkan, terus tiba-tiba sampahnya hilang, enggak, sama sekali enggak. Justru sampah ini butuh ketelatenan ya, dari kolaborasi dari seluruh pihak, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dari jenjang usia manapun itu benar-benar harus bergandengan tangan secara serius untuk menindaklanjuti persoalan sampah yang ada. Kita nggak perlu terlalu heboh-heboh ya dalam, maksudnya kita harus mulai dengan baby step dulu aja, step yang simple dulu aja, nggak harus selalu yang heboh, yang harus yang belum tentu hasilnya itu langsung menyelesaikan. Saya percaya yang penting itu habitnya dulu, dari masyarakat. Kayak tadi contohnya bank sampah 1 per desa itu saya sangat mendukung banget ya, karena itu benar-benar. Atau di tiap lembaga sekolah tadi itu ya, PAUD, ya, ramah lingkungan, atau mulai pondok pesantren, MI, SD dan sebagainya ya. Small action yang benar-benar memberikan impact. Kayak bank sampah itu kan benar-benar dari rumah mereka harus memilah sampahnya yang kemudian harus disetorkan di bank sampah. Ketika mereka mulai memilah dan juga tentunya mengurangi, akhirnya mereka juga mengurangi konsumerisme mereka yang mungkin biasanya beli apapun harus ada barang tas baru atau mungkin nanti Pak Mul bisa juga cerita ya Pak ya, dari mulai yang biasanya beli sasetan, sampo beli yang refill. Jadi nggak harus selalu yang heboh ya, kita balik aja ke kearifan lokal ya namanya ya Mas ya. Jadi nggak usah beli tumbler yang mahal-mahal ya, sekarang kan lagi ngetren ya merek ini merek itu harganya sejutaan lebih, pakai aja yang murah meriah, terus nggak usah beli 4 bekal makan, pakai godong pisang ya. Godong pisang apa daun pisang? Daun pisang ya, daun pisang itu kan. Tapi itu nambah sampah juga, tapi itu bisa sampah organik. Betul, seperti itu. Baik, untuk penutup Mas Mul. Matur suwun manun, closing statement saya, teman-teman semua pegiat peduli lingkungan dan teman-teman pemuda, khususnya teman-teman mahasiswa, masyarakat dan Karang Taruna, monggo kita mulai dari diri kita untuk pengolahan sampah, minimal dengan memproduksi sampah kita kurangi. Yang kemarin yang tadi disampaikan Bu Danisa itu luar biasa, dan itu kita mulai dari diri kita. Jadi jangan sampai apa yang menjadi hal lingkungan ini yang tadi saya sampaikan di awal, jangan wariskan air mata kepada anak cucu kita, tapi wariskanlah mata air kepada anak cucu kita atau generasi penerus kita. Itu dari saya, matur sembahun, Om Jun. Terima kasih, monggo. Terima kasih Mas Mulyono Wibisono atas waktu yang diberikan kepada kita. Saya mengingatkan kembali kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, selain bertanya juga bisa request kepada Bang Yoyo, tapi yang penting lagunya khusus lagu kenegaraan kan begitu, dan lagunya Bang Iwan. Kita jeda setelah lagu berikut ini.
orang pinggiran, oh ya yo, oh ya yo. Ada di trotoar, oh ya yo, oh ya yo. Ada di bis kota, oh ya yo, oh ya yo. Ada di pabrik-pabrik, oh ya yo, oh ya yo. Orang pinggiran, oh ya yo, oh ya yo. Ditarik matahari, oh ya yo, oh ya yo. Di jalan becek, oh ya yo, oh ya yo. Menyanyi dan menari, oh ya yo, oh ya yo. Lagunya nyanyian hati, tarinya tarian jiwa, seperti tangis bayi di malam hari. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pagi kembali. Oh ya, lagunya nyanyian hati, tarinya tarian jiwa, seperti tangis bayi di malam hari. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit, langit tak peduli, sebab esok pagi kembali. Orang pinggiran, oh ya yo, oh ya yo. Di dalam lingkaran, oh ya yo, oh ya yo. Berputar-putar, oh ya yo, oh ya yo. Kembali ke pinggiran, oh ya yo, oh ya yo. Orang pinggiran bukan pemalas, bukan pemalas. Orang pinggiran bekerja keras, bekerja keras. Orang pinggiran tidak mengeluh, tidak mengeluh. Orang pinggiran terus melangkah, terus melangkah. Lagunya tarian hati, tarinya tarian jiwa, seperti tangis bayi di malam hari. Baik, terima kasih Bang Yo, lagunya Tarian Jiwa. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menyentuh bagi saya dari Mas atau Mbak Farid Aja. Ibu DPR, tolong dong Pasuruan SD sampai SMP-nya gratis betul. Nah, ini sebetulnya ya wilayah kebijakan pemerintah kabupaten ya. Tapi ya mudah-mudahan melalui Bu Dinda bisa tersampaikan karena beliau orangnya Pak Bupati, Mas Bupati begitu. Ada pertanyaan lagi, mengelola sampah gak sulit Kak Dinda, yang penting pemerintah daerah punya ketegasan bahwa bahwa buang sampah di setiap desa ada pengelolaan dan habis di sumbernya. Nah, ini dari Mas Prabot Dedi. Ini artinya tidaklah sulit, yang penting ada keinginan dari pemerintah, di tiap desa dikasih bak sampah dan ada tempat pengelolanya, istilahnya begitu. Nah, kebetulan kita ada narasumber baru ini, salah satu kepala desa yang di desanya ada tempat pengelolaan sampah terpadu. Nah,
Pak Kades Fuad begitu ya, Pak Kades atau Dan Fuad kalau manggil. Ini komandan juga ini, komandan Banser begitu ya. Masuk barisan Ansor. Iya, bisa diceritakan sebelum ke Mbak Dinda terlebih dahulu. Ini karena banyak bicara tentang proses pengelolaan sampah di desa. Pahit getirnya bagaimana di desa Randupitu? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari Randupitu, nama saya Fuad. Kami dulu mengelola pengelolaan sampah itu di tahun 2017. 2017. Ya. Sudah Pak Kepala Desa ya? Belum. Masih belum. Ya, kami dulu bentuk KSM, namanya KSM Pempes Pemuda Peduli Sampah. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengelola sampah, kita bentuk KSM-nya dulu untuk mengelola sampah di Desa Randupitu. Dari sekian perjalanan kami sampai tahun 2021 kami ketemu salah satu teman saya dan juga di anggota KSM itu untuk mengelola sampah itu jadi briket. Jadi briket dan sampai sekarang kita upgrade jadi RDF, Pak. RDF itu sumber energi terbarukan yang kita jual ke perusahaan. Seperti itu. Sebagai apa ya? Bahan baku. Bahan bakar pengganti batu bara mungkin ya, briket itu ya. Itu prosesnya ada campur tangan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah atau tidak? Atau memang secara swadaya dari inisiatif warga dan masyarakat? Dulu tahun 2017 kami juga disupport oleh pemerintah kabupaten lewat motor TOSA, motor roda 3. Bantuan dari DLHK ya? Ya, dari DLH. Terus yang dari desa kami disupport untuk lahan untuk pengolahan sampah dan untuk tempat di tahun 2020 kita disupport pihak ketiga sama perusahaan PT KCS. Berarti kan begini Mbak Dinda ya, satu itu butuh kendaraan untuk ngambil sampah ke tempat-tempat warga, yang kedua butuh lahan untuk pengelolaan sampah itu, untuk pemilihan dan sebagainya. Yang paling berat itu butuh mesinnya juga ya, yang itu biasanya butuh dana yang terbesar itu. Ya, karena mengolah sampah itu ya dibilang sulit ya sulit, enggak ya enggak Pak. Karena pengolahan sampah itu semua menyakup semua aspek Pak, dari masyarakat, dari dukungan dari pemerintah, terus dari pihak ketiga, perusahaan. Perusahaan itu kemarin kami disupport penuh mulai dari gedung sama mesin. Bangunannya? Ya. Bangunannya sama mesin? Ya. Perusahaannya bisa disebut, kan ini bagian bentuk apresiasi, ya, biar ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain kan begitu ya? Ya Mbak Dinda ya? Siapa tahu wah itu disebut besok desa yang lain kan begitu Mbak Dinda ya? Perusahaan ini bergerak di styrofoam, namanya perusahaan PT Kemasan Cipta Tama. Ini CSR-nya mungkin ya? Bukan juga? CSR-nya. Tapi kalau tanahnya itu tanah aset desa. Aset desa. Ya. Tanah desa berarti ya? Dari pemerintah daerah berarti. Nah, kami di pemerintahan desa ini tiap hari mengolah sampah itu sekitar 10 ton, Pak. 10 ton sampah basah dari warga yang kita ambil dari masyarakat Desa Randupitu dan warga sekitar termasuk Bulungan dan Pandaan juga ada. Ada yang ke sana? Ada dari Ponpes yang di berapa ton? 10 ton. Masuknya? Ya. Yang kemudian dibuang ke TPA? Tidak ada Pak. Tidak ada, semua dikelola sendiri. Kemarin kan. Ini betul ya kemudian sampai jadi briket berarti? Monggo dicek langsung ke lokasi. Berarti kalau itu bisa zero waste betul ya? Berarti tanpa pengelolaan akhir seperti kalau di Pasuruan Jabon misalnya, tanpa itu berarti? Ya. Kemarin kami alhamdulillah pemerintahan desa tahun 2024 dapat piagam dari Pak Bupati, salah satu di desa zero waste. Jadi kami proses pemilahan dari warga kita ambil, kita proses, ada yang yang bisa dijual, yang seperti botol itu kita masukkan ke pengolahan bank sampah. Nah, di masyarakat juga kita membuat bank sampah itu di setiap RW juga ada. Itu kita lakukan untuk pengambilan, dan nilai yang
tidak kita jual itu, yang tidak bisa kita jual kita proses jadi RDF. Lah RDF ini selama ini kami ditarget sama perusahaan KCS itu disuruh kirim 20 ton tiap hari. Tapi kami tidak bisa memenuhi. Karena kami bisa proses 6 ton tiap hari. 6 ton, berarti Ya. masih Ada space 14 ton. 14 ton. Nah ini kalau sampahnya di Pasuruan kan lebih, seandainya semua ada desa-desa semua melakukan itu hanya satu Pasuruan nih. Saya kembali ke Mbak Dinda. Ini kan sebagai sebuah contoh bagaimana sistem pengelolaan sampah hingga tidak hanya sekedar sampah menjadi zero, tapi itu bisa menjadi sebuah alternatif sumber bisa bahan bakar yang ramah lingkungan tadi. Bagaimana ini? Kan ini komposisinya sudah bagus nih ya. Ini dari CSR-nya, ini dari pemerintah, begitu nih tanggapannya. Ya, jadi memang seperti yang mungkin tadi sudah saya sampaikan, untuk mengatasi persoalan sampah, kita betul-betul harus bergandengan tangan, harus bisa berkolaborasi dalam menindaklanjuti hal tersebut. Dan saya tuh sangat senang dan dengar ceritanya Pak Fuad ya. Pak Fuad tadi bikin apa Pak? Pempes ya Pak namanya. Nah itu dari Pemuda Peduli Sampah. pemuda Pempes. Namanya memang Pempes ya. Pempes. Minimal itu gak jijik Leono Pempes katanya milih. Namanya aja yang kedengarannya kayak Pempes ya, Pempes, tapi ya. itu ternyata bermakna sekali. Nah, Pak Fuad ini sebelum jadi kepala desa sudah aktif di dunia persampahan dan akhirnya bisa menciptakan impact-impact yang sangat luar biasa baik untuk desanya ataupun untuk Kabupaten Pasuruan. Saya berharap sih nantinya akan banyak sekali desa-desa yang mencontoh Desa Randupitu yang bisa aware, bisa sadar lebih tinggi lagi awareness-nya terhadap sampah. Dan juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan di desanya dulu, mungkin nanti bagaimana bisa memilah sampah dari rumah, kemudian bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bikin bank sampah yang kemudian nantinya bisa almost zero ya Pak, benar-benar nggak ada sampahnya lagi ya, bahkan bikin produk baru. Itu keren banget sih Mas Baik Jun. Mbak Dinda, menjawab pertanyaan ini kan wajib dijawab juga ya karena sudah masuk, ada keinginan sebelum dana ini di luar persoalan tema kita ini minta Pasuruan gratis SD sampai SMP dong, bagaimana ini begitu Mbak Dinda? Artinya gratis betul, bukan gratis di jargon, mungkin dimaksud gratis SPP-nya tapi masih ada infak, gratis uang masuknya tapi masih ada seragam, mungkin ada jawaban Mbak Dinda. Ya mungkin ya kita juga berharap ya bisa ada benar-benar sekolah yang gratis. Tapi memang ada beberapa program yang sudah diciptakan ya dari Kementerian Sosial, ada juga sekolah rakyat, Sekolah rakyat, ya. Mungkin itu bisa kita pergunakan dengan baik dan kita berharap mungkin ke depannya akan ada lagi program-program yang diciptakan oleh pemerintah di dunia pendidikan. Ya berharap aja semoga ada sekolah gratis. Baik, saya ke Pak Kades. Pak Kades, tentu sangat sulit bagaimana mengajak, memotivasi, mengkoordinir hingga mengorganisir anak-anak muda kemudian ikut campur dalam persoalan persampahan ini yang nanti akan saya pertanyakan juga ke Mbak Dinda agar juga memberi inisiasi dan mengajak anak-anak muda agar aware juga terhadap persoalan sampah. Ya, terima kasih. Itu tergantung niat Mas. Tergantung niat kita dan tujuan kita untuk mengajak bagaimana para pemuda ini peduli kepada lingkungan atau yang lain. Dan lebih penting di tempat saya itu dulu saya banyak ngajak ngobrol lah, sharing atau sosialisasi, jagongan ngopi ini. Ya itulah dari situ timbul kesadaran sendiri dari mereka. Di tempat saya juga banyak pemuda yang dulu yang tidak mau untuk pengolahan sampah karena Mungkin dianggap bagi mereka apa sampah itu kan gitu. Apa sampah ya? Iya, tapi dengan seiringnya berjalan waktu alhamdulillah mereka bisa sadar semua Dan ikut ambil bagian iya dan menghasilkan juga ya bagi mereka ya. iya mulai kan Mohon maaf, itu kan ada pekerja ya. Pekerja itu
kan ada sirkulasi dana yang ada di sana, pekerjanya juga digaji dari dana hasil sampah itu. Ya, dan alhamdulillah untuk pekerja sekitar ada 18-an, Pak. 18 pekerja. Ya. Mulai dari yang pungut sampah ya. di setiap rumah sampai pemilah, Ya, sampai di sekretariatnya. ya, 18. 18. Itu semua digaji pakai Iya, dari pengolahan ini, Pak. pengelolaan. Itu Pengolahan sampah. secara ini mungkin ada desa yang lain ingin meniru, itu secara pengelolaan masuk BUMDes atau masuk unit lain atau masuk mana di desa? Atau Dulu di luar kewenangan desa? Kalau BUMDes kan itu ada dana masuk dari pemerintah seperti penyertaan modal, hasilnya berapa nanti masuk ke kas desa atau sebagainya, atau tidak? Lepas? dulu lahirnya prematur, Pak, di Pempes itu. Duluan lahirnya Pempes daripada BUMDes. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita sinkronkan semua, jadi Pempes ini ada di bawah naungannya BUMDes. Di BUMDes kan Ya. berarti? Ya, untuk penyertaan modal. Agar apa ya, agar sesuai dengan regulasi ya, kalau Ya. misalnya ada kebutuhan dana untuk pengelolaan sampah. Nggih. Baik Mbak Dinda, ini kan sebagai contoh agar desa-desa lain bisa meniru, dan contoh juga untuk anak-anak muda yang lain agar juga peduli terhadap ini, sebagaimana pembuka ini untuk masa depan kita dan anak turun kita di generasi mendatang. Bagaimana lingkungan ini baik, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Mulyono Wibisono tadi, jangan mewariskan air mata, kan begitu. Monggo Mbak Dinda. Jadi sekali lagi ya, mungkin teman-teman anak muda harus tahu bahwa isu lingkungan itu bukan tren. Ini benar-benar terjadi. Kita semua harus mengambil action dan juga harus bertindak. Little action nggak apa-apa, yang penting ada suatu hal yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kalau misalkan dampak lingkungan itu yang paling ngerasain ya kita, ya anak muda gitu kan, yang paling merasakan dampak negatif dari dari krisis climate gitu kan. Kita yang paling ngerasain. Jadi kalau bukan kita yang melakukan aksi, ya siapa lagi gitu kan. Jadi bagaimana nanti anak cucu kita, ya kita semua pokoknya yang mendapatkan dampak negatifnya. Jadi ya kita harus tentu saja bergerak ya. Baik, kita baca satu pertanyaan terlebih dahulu, kita jawabnya setelah jeda lagu. Ini pertanyaan dari Mustika Sulhan. Kita kiat dan rencana Mbak Dinda ke depan untuk memaksimalkan bank sampah yang sudah ada di wilayah Mbak Dinda supaya lebih optimal dan bisa menarik anak-anak mudanya dalam program tersebut. Kiat-kiatnya apa kira-kira? Tapi dijawab setelah jeda lagu berikut ini. Monggo Bang Yo. Hanya pilih bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini
sini. Rumah kita hanya alang-alang, bagai rumah kita tanpa nyalir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang baru dengan tanya lebih baik di sini? Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita Baik, ini segmen keempat Mbak Dinda. Pertama menjawab pertanyaan kepada Mbak Dinda dari Mustika Sulhan. Ini kiat-kiat Mbak Dinda untuk mengajak anak muda agar peduli sampah, terutama di lingkungan sekitar Mbak Dinda. Monggo. Ya Oke. motivasi lah minimal. Kita perlu tahu bahwa bank sampah itu menurut saya adalah cara terworks ya, cara apa namanya Mas? Ya cara yang paling ampuh gitu untuk setidaknya meminimalisir produksi sampah rumah tangga, karena kita bisa memilah sampahnya itu dari rumah. Karena kan kalau udah disetor ke bank sampah itu udah harus terpilah ya Pak ya, yang mana yang bisa di-recycle, mana yang tidak bisa di-recycle, itu sudah dipilah dari rumah. Menurut saya bagaimana caranya supaya bank sampah itu bisa terus aktif, terus ada, ya tentunya harus rajin-rajin sosialisasi ke masyarakat, harus telaten seperti Pak Kades yang sangat telaten untuk urusan persampahan, harus sering mengajak masyarakat, anak-anak muda, iya tadi yang kata Mas Mul juga ya, informasi juga harus diberitahu tuh dari sejak dini ya, anak-anak kecil juga libatkan, kasih tahu mereka bahwa sampah itu harus dipilah. Mungkin hal-hal seperti itu juga harus disampaikan pada anak-anak. Lalu mungkin kita bisa kolaborasi ya, kita anak-anak muda pasti kan suka kolaborasi, apa-apa dijadikan digital. Itu mungkin juga salah satu cara yang bisa dilakukan supaya bank sampahnya bisa semakin berkembang. Ada ini ya Pak, biasanya ada buku rekening ya, nasabah gitu sebutannya gitu ya kalau di bank sampah. Itu mungkin bisa diintegrasikan di aplikasi atau segala macam, banyak cara ya supaya bank sampah itu bisa menjadi menarik, bisa menjadi lebih terkenal lagi, dan akhirnya semua masyarakat turut terlibat pada bank sampah itu. Mas. Baik, ini ada tambahan lagi dari Ririn Rohmawati, Mbak Dinda, kami pengrajin samiler, butuh modal dan pemasaran. Nah, ini kalau enggak dibaca besok channel 9 diblokir oleh Bu siapa ini? Bu Ririn. Bu Ririn Rohmawati. Nah, ini kan ada masuk dalam program dan janji politik Mas Bupati. Ayo harus disampaikan ini Mbak Dinda. Iya, itu tadi produksi apa? Samiler. Samiler Samiler itu apa ya? Kerupuk ya? Iya, kerupuk saya tahu. Itu pasti saudara saya yang ada di Wonosobo ya. Iya. Hai. Sudah Mbak dikirim atau Ririn. belum ke sini? Ini Mbak Ririn, tadi ya Mas John saya cerita kita punya teras warga di sini, ini open untuk semua masyarakat. Monggo datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol di sini, cerita-cerita usahanya seperti apa, berkembangnya sampai saat ini, apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Apalagi kalau itu
perempuan ya, usahanya perempuan. Lebih tergerak hati saya. Wah. Mbak Ririn, saya ingat Mbak terus Ririn. tuh Mbak Ririn. Ingat ya? Ingat Pernah hadir dong. ke sini berarti? Pernah, saya juga Ini- pernah ke sana, pernah lihat juga produksi Sumiller Produksinya ya. ya. Insya Allah ya nanti kita Tapi ngobrol. dijawab juga persoalan permodalan bahwa ada janji politik saat Bupati kemarin ya kalau tidak salah. Memodali UMKM ya terutama mak-mak ya kalau tidak salah. Iya, mungkin waktu itu belum sempat didata ya. Pasti kan tentunya hal pertama yang kita lakukan, kita data dulu UMKM-nya, terus nanti kita identifikasi, baru dari situ ada tindak lanjut, ada jawabannya seperti itu. Baik, ini Mbak Ririn ya, yang penting sudah saya bacakan. Saya ke Mas Fuad sebelum Mbak Dinda membaca kembali pertanyaan-pertanyaan dan menentukan 3 orang ini karena akhir segmen, menentukan 3 orang siapa yang mendapat merchandise dari Jawara edisi pertama dengan Mbak Dinda. Pak Fuad, sebagai penutup kira-kira ajakan untuk anak muda dan lurah-lurah yang lain, ini kan sudah sebagai pilot project ya, desa dengan pengelolaan sistem pengelolaan sampah bisa mandiri bahkan bisa menghasilkan. Monggo disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ayo kita mulai pilah sampah dari rumah tangga. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Dan terus kita sebagai orang Islam, Pak, ampunten. Di Islam itu ada nadzafatun minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ayo kalau kamu iman, kita mulai dari diri kita sendiri sebelum melangkah ke orang lain. Dan yang terakhir, anak muda waktunya berperan, bukan baperan. Jadi ayo kita mulai untuk dari sekarang dan ke depan. Terima kasih Mbak Dinda. Sebelum closing statement Mbak Dinda, tolong ditentukan 3 orang. Ini mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini ada Prabot Kedin, Gesing TV, Putra Gasendra, Sigit Wijaya, Mustika Sulhan, Boy Firmansyah. Ini Boy Firmansyah banyak pertanyaannya. Tadi hanya kebaca 1 representasi anak muda yang mungkin nanti harus dijawab oleh Mbak Dinda. Ada yang terakhir tadi Mbak Ririn Rohmawati. 3 orang Mbak Dinda. Waduh, ini sulit ya. Ini lumayan banyak yang nanya nih. Kita harus milih 3 aja. 3. Oke, 1 saya, 1 Pak Fuad, 1 Bapak ya. Mas Jun boleh ya? Siap, Dibagi-bagi. enggak apa-apa. Oke, saya pilih 1 nih, yang tadi Mbak Ririn ya? pengrajin Samiler, Mbak Ririn. Baik Ririn Mbak Ririn. Rohmawati. Nah ini yang kedua Pak Fuad. Siapa kira-kira? Pak Prabot Odi. Pak Prabot, ya. Kalau saya Mustika Sulhan. Nah, jadi 3 orang, 1 Mustika Sulhan, ada Pak Prabot, ada yang satu lagi Mbak Ririn Rahmawati. Nah, ini nanti kaosnya bisa menghubungi siapa Mbak Dinda nomornya? Boleh DM. Oh Instagram, DM, udah terkenal. harus DM IG-nya Mbak Dinda, nanti dikasih tahu cara pengirimannya, begitu ya. Kaosnya seperti yang saya pakai. Baik, kita sampai di akhir sesi kita. Sebelum ditutup oleh lagu Nyabang Ayo, monggo apa yang mau disampaikan Mbak Dinda sebagai motivasi, sebagai penyemangat bagi kawan-kawan dan rekan-rekan yang bekerja berprofesi di komunitas peduli lingkungan dan juga anak-anak muda yang mudah-mudahan bisa ikut terjun langsung dan ambil bagian dalam proses kepedulian terhadap lingkungan ini. Monggo Mbak Dinda. Oke. Untuk peduli terhadap lingkungan hidup itu bukanlah tren, tapi ini adalah tanggung jawab moral. Anak muda yang peduli lingkungan, anak muda adalah anak muda yang keren. Terus belajar, terus telaten kayak Pak Fuad. Dan saya yakin usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tuan rumah
Mbak Dinda Denisa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Partai Gerindra, Pak Muhammad Fuad, Kepala Desa Randubitu, dan narasumber yang pertama tadi Mas Mulyono Wibisono. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi terutama bagi anak-anak muda. Saya Ahmad Junedi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sampai berjumpa. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi baca-baca dikala purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa. Oh, oh. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang kata raja di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun tak layak berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, dan burung-burung pun malu bernyanyi. Oh, lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi baca-baca dikala purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa. Ku ingin bukit hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti, dan ku ucapkan hari demi hari, sampai kapankah hati lapang diri. Oh, lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi baca-baca dikala purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa.